Halo semua, kembali lagi di channel Filmi Kasih. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang penuh misteri dan ketegangan. Film ini menceritakan kisah seorang suster muda yang dikirim ke sebuah biara terpencil di Italia untuk merawat para biarawati lansia. Namun, di balik keheningan dan kesucian biara tersebut, tersimpan rahasia gelap yang mengancam nyawa suster muda ini. Terutama karena dia itu pernah mengalami pengalaman mati suri. Apa sebenarnya yang terjadi di biara ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Malam itu di biara Katolik Roma, setelah berdoa kepada Bunda Maria, Suster Mari membawa kopernya dan menyelinap masuk ke kamar suster kepala. Dia membuka laci dan mengambil kunci, kemudian dia itu membuka pintu biara sambil berlari dengan cepat. Saat dia akan membuka gerbang, ada sosok 4 berkerudung mendatanginya dari belakang. Suster Mary terbangun dari pingsannya dan menyalakan korek api. Dia ternyata telah berada dalam peti mati dan dikubur hidup-hidup. Mary ketakutan dan berteriak meminta tolong. Dan kita masuk ke cerita intinya. Sekarang kita berfokus ke Suster Cecilia, asal Amerika yang baru tiba di Italia. Dia itu disambut oleh Enzo yang akan mengantarkannya menuju ke biara. Setelah beberapa saat di perjalanan, akhirnya mereka itu sampai ke biara yang dituju Suster Cecilia, yaitu Our Lady of Zoros. Setelah Enzo mengantarkannya masuk, Cecilia disambut oleh suster kepala dengan bahasa Italia yang tidak dimengerti artinya. Kemudian Suster Isabel mengartikan kalau suster kepala bilang Suster Cecilia itu sangat cantik. Suster kepala meminta Isabel untuk mengantarkan Cecilia ke kamarnya. Saat mengantar, Isabel menjelaskan biara ini tuh didirikan tahun 1632. Tempat ini memang dikhususkan untuk para biarawati tua dan sekarat di hari-hari terakhir mereka. Di sini juga terdapat katombe yang terlarang. Setelah itu Isabel mempertemukan Cecilia dengan para biarawati tua yang berada di sebuah ruangan. Isabel menyuruh Cecilia bersosialisasi dengan para biarawati yang beberapa di antaranya mengalami demensia. Dan inilah tujuan Cecilia datang ke biara ini, yaitu menjadi pengasuh para biarawati lansia. Dan malam ini Cecilia akan menjalani sumpah. Setelah berkeliling, akhirnya Cecilia sampai di kamarnya. Isabel bertanya atas kesiapan Cecilia untuk melakukan sumpah malam ini. Dengan tegas Cecilia bilang kalau dia itu memang sudah mempersiapkan hal itu. Setelah mendengar itu, Isabel pun keluar. Saat buang air di toilet, Suster Cecilia bertemu dengan Suster Gwen yang bersembunyi untuk merokok. Mereka pun berkenalan. Cecilia cerita kalau dia itu sebelumnya dihubungi sama Pastor Tedeschi untuk bergabung di sini dan dia itu menerimanya dengan senang hati. Sebelum jam 5, Cecilia bersiap untuk melakukan sumpah dan tepat jam 5 dia pun menuju ke kapel dan bertemu Pastor Tedeschi. Upacara sumpah pun dilakukan Cecilia bersama Kardinal Merola. Setelah upacara, Cecilia mengobrol dengan Tedeschi. Cecilia cerita saat dia itu berusia 12 tahun, dia sempat tenggelam di danau beku yang membuat jantungnya berhenti berdetak selama hampir 7 menit. Dan setelah kembali sadar, Cecilia menjadi menguatkan imannya dan masih mencari tahu apa alasan Tuhan membuatnya kembali hidup sampai sekarang. I remember the ice breaking. I remember that sounds. Setelah berbicara, Cecilia ke toilet. Saat itu dia itu mendengar suara seorang wanita yang seperti menangis. Cecilia masuk ke sebuah kapel dan mencari asal suara itu. Dia melihat seorang suster yang sedang berbaring seakan bersumpah. Cecilia mendekatinya dan bertanya keadaannya. Are you okay? Cecilia,
Reverend. Suster kepala meminta Cecilia tak perlu khawatir. Dia pun menunjukkan paku suci dari Yerusalem yang dibawa oleh Santa Helena atau Bunda Konstantinus sambil memberikannya. Suster kepala bilang paku itu diyakini diambil dari tangan Yesus yang disalib. Dia pun mengatakan kalau yang mereka lakukan ini demi dosa-dosa mereka dan keselamatan mereka. Saat mendengarkan perkataan suster kepala, Cecilia merasa pusing. Setelah sadar, Cecilia melakukan pengakuan dosa. Dia itu mengakui kalau mungkin dia kebanyakan minum anggur setelah upacara sumpah, hingga membuatnya mabuk dan pingsan. Namun anehnya, kardinal yang bersamanya tiba-tiba menjauh dan menghilang. Ternyata itu hanya mimpi Cecilia. Namun dia itu merasa ada seseorang yang berdiri di kamarnya. Saat menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Paginya Isabel mengajarkan beberapa suster baru untuk menangani suster lansia. Dia juga memperkenalkan Dr. Gallo yang bertugas di sana. Isabel juga mengajak mereka untuk menjemur spray di halaman. Mereka juga diajarkan tata cara memotong ternak yang benar. Yang sakit dan meninggal sudah menjadi sesuatu yang biasa di sana, dan hari-hari mereka pun dipenuhi dengan rutinitas seperti itu. Beberapa minggu telah berlalu. Suatu malam saat akan tidur, Cecilia merasa ada seseorang di sebelahnya. Rambut Cecilia dipotong oleh salah satu biarawati lansia di sana. Cecilia pun membawa suster lansia itu ke kamarnya. Setelah menyelimutinya, tak sengaja Cecilia melihat ada tanda salib di kaki suster lansia itu. Besoknya, Cecilia cerita ke Gwen tentang tanda salib yang ada di kaki biarawati lansia itu. Gwen pun cerita tentang tempat asalnya di mana. Sebelumnya dia itu pernah dipukul seorang laki-laki. Lalu Gwen pun membalasnya, dan setelah itu Gwen menemui kelompok dukungan yang terdapat beberapa biarawati. Dari situ, Gwen berpikir para biarawati memiliki kehidupan yang sangat baik. Mereka punya tempat tinggal, pekerjaan, dan tak perlu ada yang dicemaskan. Dan itu yang membuat Gwen mendaftar menjadi biarawati. Gwen percaya Tuhan, hanya saja kehidupan di luar cukup kejam. Setelah mendengar itu, Cecilia kembali pusing dan mual. Dia merasa tidak enak badan. Oh my God, I was joking. Cecilia pun menjalani pemeriksaan dan diberi obat. Setelah itu, Cecilia tak sengaja melihat seorang suster yang berada di balik jemuran. Suster kepala memintanya untuk ikut. Gagak yang menabrak jendela itu mati. Suster kepala mengajaknya ke ruangan Kardinal Merola, yang di sana juga ada Pastor Tedeschi dan Dr. Gallo. Cecilia diminta untuk menyebut sumpah sebelumnya. Dengan perasaan aneh, Cecilia mengatakan sumpahnya tentang ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Kardinal tanya apakah Cecilia menaati sumpahnya dan apakah Cecilia tetap murni. Cecilia semakin merasa aneh dengan pertanyaan itu. Dia pun menjawab tentu saja dirinya masih murni. Kardinal tanya, apa sebelum kesini Cecilia bertemu pria? Dengan tegas Cecilia bilang tidak, dia tak mungkin melanggar sumpahnya. Dr. Gallo bilang ke Kardinal saat Cecilia ke biara ini, dia memeriksa kalau Cecilia itu baik-baik saja. Kardinal kembali tanya, apakah Cecilia pernah berhubungan seks? Cecilia bingung dengan pertanyaan aneh seperti itu. All'apparenza sembra che non sia mai stato toccato. Cecilia pun dibawa ke ruang medis dan dinyatakan ada janin di rahimnya. Suster kepala, Dr. Gallo, Kardinal Merola, dan Pastor Tedeschi terpukau dengan mukjizat aneh ini. Mereka pun menganggap ini keajaiban dari Tuhan, karena Cecilia mengandung tanpa melakukan dosa. Setelah itu, Pastor Tedeschi bicara dengan Cecilia. Pastor bilang inilah jawaban yang selama ini dicari oleh Cecilia tentang tujuan Tuhan yang masih membuatnya hidup setelah berhenti bernafas. Cecilia pun kemudian dipakaikan pakaian seperti Bunda Maria, dan para biarawati menyambut keberadaan bayi yang ada di perutnya. Terlihat Cecilia itu masih tidak percaya dan merasa sangat bingung dengan keadaan ini.
Memasuki trimester kedua, salah satu gigi geraham Cecilia lepas. Lalu saat jam makan, terlihat semua biarawati menghormati Cecilia yang datang, terkecuali Gwen. Suster kepala juga memintanya tidak usah bekerja dan cukup menjaga bayi di kandungannya. Setelah itu Cecilia berendam. Isabel yang iri mengatakan seharusnya dirinya yang hamil, dia ingin membunuh Cecilia. Untungnya, suster kepala dan 2 biarawati lainnya segera menolong keadaan bayi Cecilia. Segera diperiksa dokter Gallo setelah kejadian itu, dan dia mengatakan bayinya dalam keadaan aman. Cecilia tanya, kenapa Isabel mengatakan kalau seharusnya yang hamil adalah dia? Pastor Tedeschi menjelaskan Isabel sedang berjuang melawan penyakit mentalnya, namun berbanding terbalik dengan Cecilia yang dianugerahkan keajaiban. Pastor Tedeschi akan memastikan kecemburuan Isabel tak akan terulang lagi. And seeing you in the miracle, it clearly triggers. Cecilia bilang dia ingin menemui dokter yang memang di bidangnya, namun pastor bilang dokter Gallo adalah dokter kandungan berlisensi. Kamis hingga Sabtu dia membantu kelahiran bayi di Cantino. Dokter dan pastor tetap tak mengizinkan Cecilia ke rumah sakit karena keajaiban yang dialaminya membuatnya hanya akan aman di biara ini. Setelah itu Cecilia berkeliling di luar biara. Dia itu melihat 2 orang berkerudung memakai penutup wajah merah di sebuah ruangan. Saat Cecilia mendekat, ternyata yang jatuh adalah Isabel dengan wajah yang mengerikan. Saat pemakaman Isabel, Gwen bilang ke Cecilia kalau dia tidak percaya dengan orang di biara ini. Gwen juga bilang kalau Cecilia sudah mengandung 5 bulan, namun belum ada bukti nyata tentang bayi itu adalah bayi juru selamat. Pastor Tedeschi mendengar perkataan Gwen dan bertanya, "Ada apa?" Namun Gwen menolak disentuh pastor. Dia segera berkata kepada para biarawati kalau mereka perlu tahu tentang kehamilan Cecilia yang cukup janggal, serta Isabel yang tiba-tiba bunuh diri. Pastor mencoba menenangkannya, namun Gwen tahu jika seseorang pria berbohong kepadanya. Malamnya, Cecilia sedang memikirkan kata-kata Gwen. Sekilas, Cecilia seperti melihat tulisan di balik bingkai Bunda Maria. Saat dilihatnya, terdapat penggalan ayat dari Alkitab. Cecilia mencari tahu di Alkitab dan isinya adalah sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat cahaya. Curiga dengan hal itu, Cecilia memanggil Gwen di kamarnya. Namun, Gwen tidak ada. Cecilia mendengar suara dari ruangan lain. Dia pun menuju ke ruangan tersebut. Dia mengintip dan masuk ke sana. Cecilia mengambil pisau dan mencoba membuka laci itu. Kemudian, saat membuka, dia itu melihat arsip tentang dirinya yang dimana itu berita tentang tragedi tenggelamnya Cecilia yang terjatuh di danau es. Saat itu Cecilia mendengar kebisingan suara seorang suster di luar. Dia pun segera keluar dan menuju ke arah teriakan itu. Di sebuah ruangan, Cecilia mengintip dan terlihat beberapa orang memakai penutup wajah merah. Ternyata yang teriak di dalam adalah Gwen yang diikat di kursi. Mereka memasang alat untuk memotong lidah Gwen. Di situ ada suster lansia yang sebelumnya memotong rambutnya. Dia memberikan simbol dengan bentuk dari rambut kepala Cecilia. Cecilia meminta bantuannya untuk pergi dari sini, namun suster itu malah melarangnya pergi. Cecilia yang takut segera pergi meninggalkannya. Pagi itu, mereka mendengarkan teriakan dari kamar Cecilia. Pastor dan yang lainnya melihat Cecilia pendarahan. Dokter Gallo sedang tidak ada karena ini tuh hari Sabtu. Ibu kepala menyarankan mereka terpaksa harus membawanya ke rumah sakit. Namun, Tedeschi tetap melarang. Cecilia sendiri sudah tidak tahan seperti ingin mati. Karena terdesak, pastor bersama Enzo terpaksa membawanya ke rumah sakit. Di biara, ibu kepala berdoa di kasur Cecilia yang penuh darah itu dan berharap bayinya aman. Saat dia mencium spray itu, dia itu melihat sehelai bulu di bawah kasur. Dia pun menemukan bungkusan berdarah dan ternyata isinya adalah seekor ayam yang telah mati. Di mobil, Cecilia terus berteriak sedangkan Tedeschi mendapat telepon dari suster kepala. Setelah bicara, dia melihat ke arah Cecilia dan menyuruh Enzo untuk menghentikan mobilnya. Cecilia sadar kalau aktingnya sepertinya telah diketahui. Dia pun segera berlari sekuat tenaga, namun mereka berdua berhasil menangkapnya.
Setelah dibawa kembali ke biara, suster kepala membentaknya untuk membersihkan diri. Setelah itu Cecilia diikat di kursi dan dimasukkan ke kapel yang terdapat paku suci. Pastor Tedeschi mengatakan kalau mereka sangat menghargai paku bekas salib Yesus tersebut. Dulu setelah diteliti, dia menemukan darah dan potongan kecil tulang yang merupakan sebuah kode genetik. Mereka berupaya untuk membuka kunci kebangkitan Mesias baru. Tedeschi membawa Cecilia menuju ke sebuah ruangan lab yang terdapat banyak janin yang gagal di botol. Mereka telah melakukan uji coba selama 20 tahun hingga akhirnya menemukan wadah kesuburan yang sempurna, yaitu Cecilia. Patient. Playing God. This is what's inside me. No, this. Tedeschi yang sebelumnya ahli genetika meninggalkan bidangnya karena beberapa orang yang tidak setuju dengan etika eksperimennya. Tapi di gereja ini dia itu diterima karena mereka percaya kalau dia akan membawa keselamatan. Jadi hadirnya Tedeschi dan Cecilia di sini merupakan panggilan Tuhan menurutnya. Cecilia tidak setuju dengan pendapatnya. Tedeschi yang marah memanggil Enzo dan Enzo mengangkat kaki Cecilia. Tedeschi memanasi besi berbentuk salib untuk membakar kaki Cecilia agar sadar dengan tujuan mereka. Blessed are the meek. Setelah itu Cecilia dibawa kembali ke kamarnya dan ditinggal sendiri. Cecilia merangkak menuju pintu dan meminta untuk dibebaskan. Memasuki trimester ketiga, Cecilia berbicara dengan Kardinal Merola. Cecilia tanya, sejak kapan dirinya diincar? Dia berbicara sambil memegang rosario dan menyadari kukunya mulai copot. Menurut Cecilia, ini bukan kehendak Tuhan. Malamnya, Dr. Gallo memeriksa kandungan Cecilia dan menyatakan kalau kelahiran tidak akan lama lagi. Dokter ingin keluar sebentar dan meminta suster kepala menjaga Cecilia. Suster kepala tidak sabar menunggu kelahiran bayi suci itu. Tanpa dia sadari, diam-diam Cecilia mengambil salib yang ada di sana. Saat ingin melarikan diri, Cecilia mengalami pecah ketuban. Namun dia tetap melanjutkan untuk berlari. Para biarawati sedang berdoa di bawah dan diperhatikan kardinal dari atas. Hal itu dilihat Dr. Gallo. Dia pun lari ketakutan melihat tindakan Cecilia. Cecilia mengambil kunci dan lalu mengambil paku suci di kapel. Dia lalu menuju ruangan lab Pastor Tedeschi, lalu menyiram cairan etanol di ruangan itu. Saat Pastor Tedeschi datang, Cecilia menyalakan korek. Tedeschi berusaha menenangkan Cecilia. Jika Cecilia mati, mereka akan tetap mencari calon ibu untuk melahirkan juru selamat. Setelah berhasil membakar ruangan itu, Cecilia merasakan seperti akan melahirkan. Terlihat pastor itu ternyata masih hidup di dalam. Cecilia turun menuju ke katakombe dan mencari jalan keluar menggunakan senter. Dia terus berjalan melewati lorong demi lorong. Cecilia bingung karena jalanan itu bercabang dan seperti tak ada jalan keluar. Cecilia segera bersembunyi dan menutup sinar senternya. Pastor memanggil namanya dengan berbisik. Melihat mayat Gwen, Cecilia lanjut berlari dari situ. Dia terus berjalan hingga akhirnya menemukan celah menuju keluar. Cecilia pun merangkak untuk keluar. Pastor Tedeschi yang penuh luka bakar segera merobek pakaian Cecilia dan mengeluarkan pisau untuk membelah perut Cecilia dengan doanya. Cecilia menjerit kesakitan dan menarik paku suci yang disimpannya. Setelah berhasil membunuh Pastor Tedeschi, Cecilia pun lanjut untuk keluar dari celah di katakombe itu. Dengan perut bekas robek, Cecilia akhirnya keluar dari biara gereja yang ingin memanfaatkan dirinya. Cecilia saat itu berteriak sekuat mungkin karena dia akan segera melahirkan. Setelah melahirkan, dia melihat ngeri terhadap bayi itu yang kita tidak bisa melihat, yang memiliki suara menggeram yang menyeramkan.
Cecilia segera menggigit tali pusarnya hingga putus, lalu berjalan mengambil batu di sekitar situ. Dia menuju ke si bayi yang aneh itu dan menghancurkan eksperimen gila tersebut. Anyway, film pun tamat. Nah, jadi kesimpulannya dari kasus mati suri Cecilia muda, Kardinal dan biara itu sudah memantau Cecilia yang ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, ditambah dengan bergabungnya Pastor Tedeschi untuk eksperimennya membangkitkan juru selamat baru. Mereka pun melakukan misi rahasia dengan memanfaatkan para suster di biara untuk dijadikan calon ibu. Si juru selamat yang mereka sendiri tidak tahu tuh hasilnya bakal seperti apa. Kegagalan-kegagalan terus terjadi hingga akhirnya mereka berhasil menanamkan benih eksperimen mereka di tubuh Cecilia. Tapi dari ayat yang dibaca Cecilia, dia itu sadar kalau eksperimen ini tidak benar sebab iblis sendiri bisa menyamar menjadi malaikat cahaya dan terbukti bayi yang dilahirkannya merupakan sosok yang mengerikan karena ini bukan kehendak Tuhan melainkan kehendak manusia yang sudah menyimpang. Film ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampak suci benar-benar murni. Di balik niat baik bisa tersembunyi ambisi dan kejahatan yang berbahaya. Pengalaman Cecilia menunjukkan bahwa keyakinan dan kekuatan batin bisa menjadi senjata untuk melawan kegelapan. Tuhan tidak selalu bekerja sesuai ekspektasi manusia, dan kadang-kadang yang terlihat sebagai mukjizat bisa jadi adalah tipuan iblis. Tetaplah waspada dan percayalah pada nurani Anda dalam menghadapi kebenaran. So, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. As always, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.